Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 124803110. Di sini saya akan meresum kembali pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6 mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan mulai dari fungsi dan ragam Bahasa Indonesia. Fungsi bahasa ini merupakan alat berkomunikasi, alat mengekspresikan diri, alat berintegrasi, alat beradaptasi, alat kontrol sosial, dan alat untuk berpikir. Ragam bahasa ini yang terjadi karena pemakaian bahasa berdasarkan komunikasi. Ragam tulis dibagi menjadi dua, yaitu ragam tulis dan ragam lisan. Lalu berdasarkan situasi, ragam dibagi menjadi tiga, ragam formal, ragam semi formal, dan ragam non formal. Lalu ada keunggulan dan kelemahan. Ragam tulis ini keunggulannya dasar hukumnya kuat dan sulit untuk dimanipulasi. Namun kelemahannya berlangsung lebih lambat dan kesalahannya tidak dapat langsung dikoreksi. Lalu ada ragam lisan. Keunggulan dari ragam lisan ini berlangsung dengan cepat dan kesalahannya dapat langsung dikoreksi. Namun kelemahannya tidak selalu menjadi bukti dan dasar hukumnya lemah. Lalu membaca dan menyimak pada pertemuan ketiga. Kita mulai dari membaca. Membaca merupakan proses yang digunakan untuk memperoleh peran yang hendak disampaikan oleh para penulis. Langkah-langkah membaca kritis itu ada mengerti ide dan pokok, mengetahui fakta dan detail penting, lalu buat kesimpulan berupa interpretasi dari ide pokok dan bandingkan dengan sumber buku yang lain. Lalu teknik membaca ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada SQ3R, yaitu survei, question, read, recall, dan review. Lalu ada kedua, scanning. Scanning ini digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Yang terakhir adalah skimming. Skimming ini menyerapkan informasi penting dan memahami topik bacaan yang penting, fakta, dan opini. Lalu yang keduanya ada menyimak. Menyimak ini memperhatikan dengan seksama apa yang akan disampaikan seseorang untuk mendapatkan suatu informasi. Tantangan menyimak ini ada 5. Yang pertama, perhatian yang terbagi, adanya gangguan, tidak mengindahkan pesan, penilaian yang terburu-buru, dan dikurangi pendengaran. Tingkatan dalam menyimak itu ada mendengar, menginterpretasi, memberi review, dan memberi reaksi. Lalu paragraf. Paragraf ini merupakan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Ciri-ciri paragraf yaitu gagasan utama, beberapa informasi, bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Kalimat topik dan ciri-ciri paragraf yang baik. Kalimat topik itu dibagi menjadi 3, yaitu awal, akhir, dan awal-akhir. Lalu ciri-ciri paragraf itu ada 3 juga, yaitu kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan. Kesatuan ini fokus pada gagasan utama, gagasannya yang sederhana. Kalau kepaduan ini kata kunci, kata ganti, dan kata konjungsi. Lalu diksi. Diksi ini merupakan hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Syarat ketepatan pemilihan kata ini ada konotasi dengan denotasi, sinonim, kata yang mirip, abstrak, kata penghubung yang berpasangan, juga kata umum dan kata khusus. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa ada 3, yaitu majas, cara penutur menyampaikan maksudnya, dan cara penutur menyampaikan maksudnya. Lalu faktor yang memengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi juga. Lalu ada cara media dan komunikasi, bidang ilmu, situasi, halayak, dan tujuan. Lalu kalau idiom itu ungkapan idiomatik pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Ungkapan frasa ini artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Lalu ada ringkasan, yang terakhir ringkasan ikhtiar dan referensi. Ringkasan ini memendekkan suatu bacaan atau mengambil intisarinya aja. Tujuannya untuk membantu para pembaca mengetahui isi buku tebal dalam waktu yang singkat.
Langkah-langkahnya ada 3, yaitu membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, dan menyusun kembali gagasan dengan struktur yang benar. Lalu ada ikhtisar. Ikhtisar itu membedakan suatu bacaan sama seperti ringkasan namun tidak terikat. Tujuannya untuk membantu para pembaca mengetahui isi buku dalam waktu yang singkat sama seperti ringkasan. Langkah-langkahnya membaca gagasan asli, membaca gagasan utama, dan menyusun kembali tanpa terikat pada struktur wacana. Lalu yang terakhir adalah referensi. Referensi ini tujuannya untuk memotivasi pembaca dan membaca buku yang asli dan memberi informasi kelayakan dari si buku ini. Langkah-langkahnya adalah membaca dibuat rangkaian terlebih dahulu, lalu buat rangkaian dan bandingkan dengan yang lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.